Shalom, selamat pagi. Pagi menjelang siang. Saya tadi baru dengar, semoga pada saat mendengar firman gak ada yang main TikTok ya. Sebentar, karena ini matanya cahayanya cukup bagus. Saya punya 2 mahasiswa di sini. Pas. Ada satu di ujung kiri, satunya mana lagi? Nah, bukannya nanti gimana-gimana sih teman-teman. Tapi untuk yang mau main TikTok habis ini ada tes. Tesnya maju ke depan untuk ceritakan apa yang saya ceritakan. Agak galak ya Ibu dosen ya, enggak ya. Ini kryptonite saya. Kryptonite saya adalah control freak, bahaya itu ya. Nah, jadi teman-teman, topik kita dalam 1 bulan ini adalah killing your kryptonite. Jadi saya dikasih pesan sama kakak Aldo. Nah, jadi suami saya Aldi, saya punya teman di sini Aldo, Pastor Aldo. Jadi kita suka panggil istri-istri itu adalah Budo dan Budi. Yes, nyambung ya. Jadi Pak Aldo bilang boleh connect dengan financial issue. Oke, saya akan berusaha teman-teman. Oke, saya cuma punya waktu kurang lebih 30-40 menit. Ayo kita bahas. Semoga teman-teman masih ingat apa yang di-sharingkan Pastor Aldo 2 minggu lalu. Ada? Killing your kryptonite. Kalau sampai nggak ada, berarti kryptonite-nya adalah amnesia. Jadi lupa. Dengar, habis itu lupa. Nah, kryptonite itu apa sih teman-teman? Kryptonite itu apa? Kira-kira ada yang mau share? Kita mulai dari yang pertama. Apa itu kryptonite? Jadi kryptonite kalau teman-teman nonton film Superman, saya nonton di zaman tahun 90-an dan 2000 awal. Yang baru saya belum nonton gitu, karena saya sudah terlalu banyak nonton, jadi saya pikir ya mirip lah ya gitu ya. Nah, kryptonite adalah sesuatu, kalau kita lihat itu modelnya hijau, batu, yang kalau misalnya si Superman mendekati itu akan langsung tiba-tiba lemah. Nah, metafora ini dipakai oleh teman-teman yang pengurus EYC untuk menggunakan itu sebagai gambaran apa yang teman-teman kalau deketin atau misalnya kalau dia tiba-tiba muncul, langsung kalian tidak bisa berfungsi. Apa kira-kira? Jadi saya kasih sedikit definisi, kalau berdasarkan kata Superman ya, gitu ya, berarti kryptonite adalah anything that consistently weakens your walk with Christ. Jadi segala sesuatu yang membuat kita tuh nggak bisa secara konsisten itu jalan bersama Tuhan. Apa saja yang membuat kita tuh menjadi lemahnya. Jadi kryptonite itu berarti sesuatu yang melemahkan kita. Kalau kita ketemu, tiba-tiba kita nggak berfungsi, atau apapun itu, kalau kita deketin, kita tiba-tiba jadi kayak, aku lupa aku adalah Marci gitu ya. Tiba-tiba aku menjadi someone else gitu. Tidak bisa berfungsi secara 100%. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kryptonite dalam hidup, mungkin tidak berfungsi itu bisa saya gantikan menjadi pada saat si kryptonite muncul, mungkin satu kamu merasa aku nggak cukup, aku nggak kuat, aku nggak mampu, atau aku tidak tahu siapa diriku. Nah, saya nggak tahu kryptonite kamu apa. Kryptonite itu bisa dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam bentuk emosional, bisa dalam bentuk spiritual, juga bisa dalam bentuk secara isu keuangan. Nah, saya mau ngajak teman-teman, coba kita lihat bersama, kita main sedikit ya, Mentimeter, coba kita lihat. Nah, coba join Mentimeter, tidak akan kelihatan nama Anda di situ gitu ya. Join dulu gitu ya. Mari kita join dulu untuk memfasilitasi teman-teman yang kepengen masuk TikTok, takutnya itu kryptonite, masuk ke sini aja. Oke, Mentimeter 69652877. Oke, setelah masuk, coba kita jawab pertanyaan pertama. Nah, coba ya, set. Apa yang paling sering kamu beli tanpa mikir? Jadi biasanya
Anda tuh seorang yang taat pada budget yang kamu sudah buat. Kamu sudah atur sedemikian rupa gitu kan, udah rapi nih. Tapi kalau ini muncul, gak mikir. Mau uang cuma tinggal 10.000, mau harus utang piutang, mau harus pinjam pacar, mau harus pinjam mertua atau calon mertua, aku pokoknya harus beli. Nah, apa yang paling sering kamu beli tanpa mikir? Jadi tiba-tiba fungsi kamu, kemampuanmu berhitung hilang kalau ini muncul. Ya. Wah, makanan. Makanan Pastor Aldo. Waduh. Skincare, fashion. Ada nggak yang spesifik misalnya brand ini ngeluarin gitu kan. Atau apa gitu ya. Kira-kira pokoknya paling sering kita beli tanpa mikir. Atau misalnya pas diskon 17 Zalora. Yes. Wishlistnya langsung hilang. Set gitu ya. Nggak tahu nanti habis itu minggu depan makan apa pokoknya hilang gitu ya. Biar kayaknya Kak Santi curcol ya. Oke. Sarimi, zaman kapan Anda lahir? Oke. Celana apa ini? Alkitab, buku, baju. Wih, Alkitab luar biasa. Siapa yang menjawab ini? Ada penipuan publik di sini. Apalagi ya? Top up games. Wih, terus saya kasih lagi 30 detik. Diamond, saya jujur loh, jujur, nggak ada yang tahu kok gitu ya. Was, sari roti, oke, sari roti. Baik, koyo cabe, oke. Sepertinya ada yang mengarang-arang gitu ya. Kryptonite-nya bukan itu tapi dikarang gitu ya. Oke, stop. Nomor 1. Nah. Oke, mungkin ada yang kurang mau jujur, tapi nggak apa-apa. Paling tidak coba kalian pikirkan kalau kita di isu finansial, apa yang membuat kamu itu tidak berfungsi, semua budgetingmu loss. Kalau ada itu, beli. Nah, kalau suami saya, McD. Nah, kalau teman-teman apa? Oke, yang kedua, apa yang bikin kamu merasa kurang secara finansial? Apa kira-kira? Yang andai kalau ada ini, aku tuh bakalan bisa berfungsi. Oh Tuhan. Pastor Alda, saya turun aja Pastor Alda ya. Sebenarnya yatim piatu dan finansial itu 2 topik yang berbeda ya teman-teman ya. Sepertinya harus ada pelajaran bahasa Indonesia di sini. Kurang kasih sayang pacar, kurang bersyukur. Uang kurang beli saham Indomie, enggak ono saham Indomie. Yatim piatu, anak masih 3 kuliah. Luar biasa anak IWC ada. Anak masih 3 maksudnya dia punya anak atau dia adalah bagian dari 3 anak? Kurang tidur, oke. Kurang uang sangu. Terlahir miskin, agak susah ini ya. Kurang ganteng, waduh. Siapa yang kelebihan ganteng tolong bagi sedikit. Kurang gaji. Perintis. Apakah ini adalah kakak-kakak pengerja di sini? Enggak ya. Oke, baik. 2. Sudah? Oke, jadi tolong diingat meskipun kita ketawa gitu ya. Pertanyaan pertama yang paling gampang adalah teman-teman evaluasi. Kalau sesuatu yang ini muncul, apa yang membuat kamu tuh langsung sigap belanja nggak mikir? Apa yang membuat kamu tuh selalu merasa kurang? Sehingga kamu suka pakai excuse itu untuk bilang, aku begini karena aku nggak seperti kamu. Andai aku kayak kamu, andai aku nggak punya kryptonite ini, pasti aku bisa kayak kamu, hidup enak, menikmati, puji dengan penuh dengan ucapan syukur. Nah, coba teman-teman pikirkan saat pulang rumah. Nah, apa itu kelemahan? Tadi kan kelemahan menurut Superman. Coba kita lihat kelemahan menurut Alkitab. Saya review sedikit Pastor Aldo punya supaya kita masih ingat dan nyambung ke yang saya mau omongkan. Nah, dalam
Bahasa asli Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dia pakai dua kata. Jadi yang pertama adalah disebut dengan asthenia. Jadi asthenia ini banyak dipakai di ini bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Jadi artinya bahasa arti kata kelemahan ini adalah tidak berdaya, lemah, kekurangan kekuatan. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu kan ditulis dengan bahasa Ibrani, dia pakai kata celi, kata daka, artinya sakit, rapuh, hancur, remuk. Ini harusnya rendah diri, gitu ya. Nah, di beberapa ayat itu menggunakan kata kelemahan, ada banyak ayat kata kelemahan. Saya kasih dua contoh di dalam Perjanjian Baru. Coba kita lihat. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, ini salah satu partnya dia bilang gini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah, jadi dia pakai kata astonia, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di Roma 8 ayat 26, dia juga pakai kata kelemahan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, kalau berdasarkan dari informasi yang tadi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berarti kelemahan itu tidak saja dalam satu segi, yaitu mungkin psikis, tapi kelemahan itu juga dia berujuk pada kelemahan fisik. Misalnya sakit, misalnya lelah, emosional, dan sebagainya. Jadi, saya coba gambarkan, ada beberapa jenis-jenis kelemahan. Yang pertama itu adalah satu kelemahan fisik. Nah, kelemahan fisik ini memang susah ya, gitu ya. Saya terlahir tidak ganteng. Kalau kamu nganggap itu kelemahan, ini kryptonite saya Bu, sehingga saya nggak pernah bisa dapat cewek atau dapat cowok misalnya. Tapi kalau itu menjadi definisi kelemahan di dalam pikiranmu, kamu selalu mengatakan bahwa kamu nggak bisa berfungsi kalau ada kelemahan ini. Nah, ini dalam bahasa Asteneo itu digunakan kata kelemahan fisik. Mungkin juga kelemahan-kelemahan fisik yang lain, misalnya suka lupa, gitu ya. Enggak, suka lupa bukan lah ya. Ya mungkin ada kelemahan fisik, mungkin salah satu tangan kurang berfungsi, kaki dan sebagainya. Nah itu juga pakai kata Asteneo. Atau misalnya kelemahan spiritual. Nah, yang kedua kelemahan spiritual. Kelemahan spiritual itu adalah kelemahan yang muncul saat kita merasa jauh daripada Tuhan atau kita merasa kurang iman atau tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Jadi di dalam Matius 6 ayat 30 itu dia ngomong gitu. Kalau teman-teman baca di sana. Harusnya bukan di situ ya, harusnya Roma 8 ayat 28, spiritual. Demikianlah roh itu membantu kita untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kelemahan spiritual itu meskipun kadang-kadang kita merasa aku nggak bisa berfungsi karena aku kayak merasa jauh dari Tuhan, aku nggak punya iman. Nah, itu contoh kelemahan spiritual. Nah, kelemahan yang ketiga adalah kelemahan moral. Kelemahan moral. Nah, kelemahan moral itu adalah kondisi di mana kita itu gampang tergoda. Jadi kita gampang tergoda melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah. Contoh misalnya, tadi ada yang sharing di depan sebelumnya, namanya siapa lagi? Sensen, kesemsem sensen. Oke, sensen. Jadi dia berjuang sebelumnya dengan itu kelemahan moral. Jadi kalau muncul itu, aku nggak bisa tahan godaan. Lihat sesuatu, nah itu kelemahan moral. Ada juga kelemahan emosional. Kelemahan emosional adalah kelemahan yang muncul saat kita merasa sedih, takut, cemas, atau putus asa. Jadi pada saat kita merasa seperti ini, kita nggak berfungsi. Nah nggak tahu pemicunya apa, bisa segala macam manifestasi, tapi kondisi ini bisa membuat kita nggak berfungsi. Nah
Kalau dihubungkan dengan financial issue, kira-kira gimana? Jadi, setelah saya baca-baca, financial issue atau masalah keuangan, kelemahan dalam keuangan, itu sebenarnya perpanjangan dari beragam macam kelemahan. Jadi bukan saja fisik, ada moral, ada emosional, ada spiritual di situ. Coba kita lihat, financial issue dalam kelemahan spiritual. Mungkin kita lihat dalam kelemahan spiritual. Nah, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi. Ingat, kelemahan spiritual itu berarti kondisi di mana biasanya kita tidak dalam komunitas, kita merasa jauh dari Tuhan, tidak berdoa, sehingga manifestasinya adalah kamu gampang dikalahkan, kamu gampang dilemahkan, karena kamu merasa selalu hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Kamu takut Tuhan tidak sanggup mencukupi. Nah, di firman Tuhan di Matius 6 ayat 30 sampai 33, itu teman-teman pulang baca, Tuhan bilang gini, hai orang yang kurang percaya, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi firman Tuhan ngomong, kalau supaya kita tidak sampai dalam kelemahan spiritual yang termanifestasi dalam keuangan, adalah kamu cari dulu kerajaan Allah. Karena kalau kamu tidak mencari kerajaan Allah, artinya kamu jauh dari Tuhan, pasti kamu akan selalu ketakutan setiap kali kamu buka dompet. Atau setiap kali kamu buka mobile banking. Pasti itu. Nah, yang kedua, kelemahan moral. Nah, kelemahan moral ini bisa termanifestasi dalam bentuk keuangan. Misalnya contoh, moral itu kan kalau kamu nggak sanggup tahan godaan. Ketika batu kryptonite itu muncul, kamu nggak sanggup nahan godaan. Nah, ketika seorang tidak mampu menahan godaan, maka yang terjadi adalah gampang dipengaruhi dalam gaya hidup yang konsumtif. Betul kan? Dan keserakahan. Kalian pikir orang-orang yang masuk ke dalam jeruji besi KPK dan sebagainya adalah orang yang tidak punya? Itu semua kebanyakan orang yang punya, tetapi mereka tidak tahan godaan. Sehingga solusi untuk memperkaya semua orang menurut saya juga belum bisa menjawab itu. Karena selagi kamu tidak bisa menguasai diri, kamu gampang sekali digoda, maka kamu akan mudah jatuh. Makanya firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 15. Coba kita baca. Sorry, ini harusnya Lukas 12 ayat 15. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, teman-teman baca. Nah, di situ firman Tuhan berkata begini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu kurang semuanya, hati-hati. Mungkin kamu punya kryptonite, kelemahan moral. Dikasih sedikit, kamu tergoda, dan kamu jatuh. Tiba-tiba, kita pernah punya kejadian ya, dari putri Indonesia menjadi di dalam jeruji besi. Itu pernah terjadi. Lalu yang ketiga adalah kelemahan emosional. Nah, kelemahan emosional ini juga termanifestasi dalam bentuk finansial. Nah, kelemahan emosional biasanya muncul karena orangnya itu stres, tidak mampu menguasai emosi, kemudian sangat membutuhkan validasi. Karena kalau enggak, dia akan merasa tidak happy sepanjang hari. Jadi ini bicara tentang orang yang mut-mutan gitu ya. Orang yang tidak bisa punya penguasaan emosi. Jadi kalau orang seperti ini, emosinya tuh gampang diaduk-aduk dan emosinya mungkin baru mulai agak stabil kalau orang menghargai, memberi validasi, mengatakan, wih kamu keren deh, wih jam tanganmu baru ya, wih HP-mu baru ya, wih bajumu keren. Baru dia sukacita, berarti kamu gampang jatuh ke dalam kelemahan emosional.
dalam kelemahan emosional. Firman Tuhan di Mazmur 73 ayat 26. Itu pemazmur bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku ketetaplah Allah. Nah, part di mana dia pakai kata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, itu kan enggak literally hati dan dagingnya lenyap kan. Itu ngomongin tentang emosi yang terkuras. Aku exhausted Tuhan, aku merasa tidak dihargai, aku merasa tidak begini, begitu. Tetapi aku cuma lihat Tuhan. Nah, cuma ini salah satu contoh dari kelemahan emosional yang ada di Alkitab. Coba kita lihat kelemahan fisik. Kryptonite dalam bentuk kelemahan fisik. Ini bisa juga connect sama keuangan. Jadi kalau kita punya kelemahan fisik, ini biasa manifestasi dalam bentuk apa? Misalnya karena nggak bisa ngatur uang, akhirnya kamu terjebak dalam kelelahan yang tak penting. Kamu bekerja untuk tabungan yang bolong. Buka, lalu ditutup lagi untuk utang yang lain. Kerja lagi, tutup, gali. Sehingga masalah keuangan yang sebenarnya adalah masalah manajerial menjadi masalah fisik. Karena kamu mulai mikir, kamu kelelahan, kurang tidur, karena memikirkan yang tak penting. Nah itu di 2 Korintus 12 ayat 7, nah itu salah satu contoh firman Tuhan minggu lalu juga Pastor Aldo ngomong. Ini salah satu kelemahan fisik yang Tuhan izinkan kasih di Paulus. Lalu Paulus bilang, aku tuh ngerasa gak enak Tuhan udah 14 tahun, ini kayak ada duri dalam daging, tapi kita gak tahu tuh apa. Kayak ada sesuatu yang gak enak dalam tubuh, tapi Tuhan bilang, sudah cukuplah kasih karuniaku padamu. Tapi ini menggambarkan kelemahan fisik yang Tuhan izinkan buat kita. Nah, saya waktu mempersiapkan ini, saya juga sendiri bertanya gitu ya, lebih dalam tentang kelemahan. Kelemahan itu datang dari mana? Dari Tuhan? Atau dari diri sendiri? Atau kombinasi dari itu gitu ya. Nah saya coba baca, ada 3 hal yang membuat kita akhirnya mengalami kelemahan. Kan bahagia banget ya kalau kita hidup tanpa kelemahan gitu ya. Yang pertama yang saya dapatkan adalah kelemahan itu adalah given. Itu sudah diizinkan Tuhan bagi kita masing-masing pribadi. Masing-masing orang punya kelemahan masing-masing. Tidak ada yang sama persis. Nah, biasanya kalau ini dari Tuhan, berarti Tuhan itu enggak random gitu ya. Enggak random, aku kasih kamu kelemahan ini supaya kamu jadi dipermalukan. Enggak, Tuhan memberikan kelemahan bukan shame us. Tuhan pasti punya tujuan, Tuhan punya purpose. Nah, coba kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 17. 2 Korintus 12 ayat 17. Apakah bisa dibantu? 2 Korintus 12, ayat 7 sampai 9. Nah, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Jadi ada tujuannya. Kenapa Tuhan izinkan kita itu diberikan kelemahan. Kalau contoh dari kasus Paulus ini, Paulus bilang supaya aku tidak meninggikan diri. Kalau kita baca kelanjutannya sampai bawah, next, dia bilang supaya kuasa Tuhan bisa maksimal bekerja dalam saya. Bisa maksimal bekerja dalam saya. Jadi, dari mana datangnya kelemahan? Yang pertama adalah Tuhan izinkan. 1. Jadi kamu harus bersyukur bahwa kelemahanmu itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan aku gini Tuhan, aku mungkin gak sebagus dia, aku mungkin gak segini dia gitu. Tapi itu diizinkan Tuhan. Nah tugas kalian adalah cari tahu. Ngapain? Purpose-nya apa? Nah yang kedua, kenapa kita punya kelemahan? Ada area hidup yang belum berkembang. Jadi kelemahan itu muncul bukan karena Tuhan izinkan, tapi karena ada area yang belum berkembang. Coba kita baca di dalam
Ibrani 15 ayat 12 sampai 14. Ibrani pasal yang ke-15. Pasal yang kelima ayat 12. Coba ya, kita baca sama-sama. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi kalau ditinjau oleh waktu, harusnya gigi kamu itu sudah tumbuh, bisa terima nasi. Tapi karena kamu tidak menggunakan gigimu, gitu ya, kamu cuma makan bubur. Kamu nggak bisa menerima pengajaran yang lebih fundamental, lebih keras. Cuma diajarin gini tersinggung. Diajarin itu tersinggung. Maunya apa? Datangin Pastor Aldo, dibelai. Ayo yuk datang ke IWASI gitu ya. Tapi sebenarnya dari segi umur, dia udah berapa lama sih pelayanan di sini? Udah 15 tahun. Nah, udah 15 tahun masih diperlakukan kayak anak bayi. Jadi ada kelemahan. Kelemahannya apa berarti? Baperan, itu kryptonite-nya dia. Baperan ini selalu ada karena ada area yang gak berkembang. Saya tanya teman-teman, dalam tubuh teman-teman, andai ada satu bagian yang kamu tidak pakai, kira-kira berfungsi gak tubuh itu? Saya tanyakan aja deh, paling gampang. Kalau kamu gak jalan, kakimu tuh kamu pakai kemana-mana kursi roda atau minta orang gendong. Menurut kamu kakimu bisa dipakai enggak dalam waktu seminggu? Enggak. Kamu akan seperti ini. Ini berarti jadi kelemahan kan? Jadi dimanapun area yang tidak berkembang itu pasti melemahkan kamu. Jadi kalau misalnya kamu itu sensitif sama telinga, aku enggak bisa dengar kalau orang tuh ngomongin aku misalnya. Berarti ini kamu enggak latih, kamu enggak kuat. Atau misalnya aku nggak bisa nih sama mata gitu ya. Kalau kelihatan langsung aku jatuh. Berarti ini adalah area yang kamu nggak kembangin, kamu nggak latih. Supaya mampu menakar ini buruk, ini yang nggak bagus. Ini jelek, ini bagus. Berarti perhatikan area hidup yang membuat kamu lemah. Kemungkinan kalau itu bukan dari Tuhan, kemungkinan itu karena kamu malas working out. Sama seperti saya. Beberapa memasuki usia 43, setiap kali saya naik tangga, saya mulai agak keteteran. Lalu saya bilang sama suami saya, kita kan nonton film, Discovery Channel, orang yang bisa manjat gitu ya, di usia 67 apa 65. Saya bilang, aku mau kayak gitu 65 masih manjat tebing gitu. Gak perlu manjat tebing juga, naik tangga bisa gitu kan. Akhirnya kita putuskan apa? Olahraga. Tapi saya berusaha olahraga khusus kaki. Karena saya nggak mau di usia 50, saya udah mulai pakai tongkat. Semoga enggak. Jadi yang saya lakukan adalah saya mulai memperkuat kaki saya dari sekarang, mumpung masih 43. Nah, kalau teman-teman bisa melihat apa yang paling lemah, one day dia akan melemahkan kamu. Karena kamu nggak berfungsi, kamu nggak melatih dia. Nah, di bagian keuangan ini juga terjadi yang sama. Contoh paling gampang. Kenapa seseorang itu bisa selalu jatuh dalam hutang? Atau kenapa di akhir bulan kamu selalu tidak punya uang? Itu karena tidak cukup Tuhan. Gaji nggak cukup Tuhan. Orang tua kasih jajan nggak cukup. Cek dulu. Kemungkinan besar karena kamu tidak mengembangkan kekuatan anggaran, budgeting. Jadi kamu tidak pernah memikirkan sepersekian uang itu yang dikasih dalam satu bulan, itu untuk apa, supaya cukup sampai akhir bulan. Kamu nggak pernah. Sehingga jelas-jelas tiap bulan pasti over budget. Jadi selama skill budgetingmu nggak dilatih, selama kemampuan mata melihat barang tidak dilatih, kamu tidak akan bisa cukup. Jadi ini skill yang tidak bisa tidak. Kalau kamu malas, that's the result. Nah, yang ketiga, kenapa sih kita punya kelemahan? Ya karena memang dunia yang jatuh dalam dosa. Sehingga kita nggak sempurna. Semua orang tahu itu. Oke, coba kita masuk yang keempat. Mengapa kalau gitu
Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan. Saya sudah kasih spill kemarin, barusan, di Rasul Paulus, kenapa sih Tuhan kasih kita kelemahan? Yang pertama, coba kita lihat ya, di ayat yang sama, kalau kita masuk ke dalam 2 Korintus 12, 7-9, yang Rasul Paulus tadi ngomong, 2 Korintus 12, ayat 7. Coba ya, kita baca sama-sama, saya berusaha membantu kalian untuk tidak masuk ke dalam kryptonite TikTok. Oke, 2 Korintus 12, ayat 7, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagiku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, sama-sama semua, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Ada yang rela? Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus Yesus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi, mengapa Tuhan izinkan kelemahan? Supaya membuat kita rendah hati. Supaya kita rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Karena kalau kalian tidak punya kerendahan hati, itu adalah dosa dari Lucifer. Lucifer jatuh karena dia bilang, aku pengen sama seperti Tuhan. Kesulitannya adalah orang yang rendah hati tidak gampang dibentuk oleh Tuhan. Kamu tidak bisa memberitahu kepada seseorang yang menganggap dirinya tahu, betul nggak ya? Jadi kalau kamu bilang kamu nggak boleh gini, udah tahu, gitu kan? Jangan Pastor Aldo boleh nasihatin setengah mati. Jangan ya, kamu harus hati-hati. Ini cowoknya tuh kayaknya perlu diperhatikan atau uangmu tuh nggak cukup. Udah tahu. Kamu tidak bisa membentuk seseorang kalau dia merasa dia tahu. Dia nggak punya kerendahan hati. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita punya kelemahan? Supaya kita menghargai orang lain. Tidak ada yang sempurna guys dalam ruangan ini termasuk saya. Tapi karena itulah kita membutuhkan orang lain. Saya tuliskan di situ prominent versus significant. Apa arti dari prominent? Prominent itu adalah skill atau talent atau seseorang yang kelihatan di depan. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman, jangan kamu pikir karena pelayananmu di belakang, mungkin, aku ini cuma di belakang, gak kelihatan. Yang paling penting itu di depan. Gitu. Mereka gak butuh aku, no. Perhatikan ini. Ini hidung saya, otak saya di sini, ya kan? Bisa gak saya hidup tanpa hidung? Bisa. Tapi otak saya, kalau ini terjadi sesuatu, jatuh aja, tegores aja, saya bisa miring tuh. Jadi teman-teman perhatikan, otak saya mungkin sepanjang hidup saya sampai saya mati saya gak pernah lihat. Itu di belakang layar. Tapi ini signifikan. Kalau gak ada dia, saya gak fungsi, saya gak bisa sharing. Tapi hidung saya yang kalian bisa lihat, wih hidung Kak Santi tinggi ya, orang Kupang gitu kan. Tapi ini mungkin prominent, wih show up, ini hidungnya dioperasi misalnya kayak gitu. Supaya ganteng, cantik. Tapi ini kalau gak ada juga kamu bisa hidup. Jadi jangan pernah melemahkan dirimu karena mentang-mentang kamu itu tidak dilihat orang. Sama persis dengan keuangan juga itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau keuangan itu kebanyakan di belakang layar. Kamu budgeting siapa yang tahu? Kamu ngitungin pengeluaranmu siapa yang tahu? Kamu hitung uang untuk siapa tahu bisa bantu orang lain, siapa tahu bisa bantu pengembalaan yang di desa-desa, gak ada yang tahu. Tapi itu signifikan.
uangmu bisa membantu berdampak buat orang lain. Bahkan dirimu sendiri. Nah, yang selanjutnya supaya kamu bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau kamu tahu kamu lemah, ingat firman Tuhan bilang apa? Di saat aku lemah, di situ kekuatan Tuhan sempurna. Tuhan gak bisa manifestasi kekuatannya buat orang yang sok tahu, sok kuat, sok bisa sendiri. Itu tidak perlu Tuhan. Orang lain ya, kakak caremu aja gak mungkin bisa bantuin kamu kalau kamu bilang, aku bisa. Aku gak butuh kamu. Nah, gak bisa. Kita gak bisa punya ruang untuk bantu kalau kamu merasa kamu bisa semua, kamu hebat semua. Nah, yang terakhir, kalau kelemahan itu bisa digunakan untuk melayani orang lain. Bayangkan kalau kamu punya masalah besar, kamu merasa semua orang tidak mengerti kamu, tapi tiba-tiba ada orang yang mengerti kamu datang karena dia pernah ngalamin. Jadi pelayananmu itu akan membuat kamu mudah empati sama orang mudah terbuka sama kamu. Karena kamu punya kesamaan cerita. Nah itu mirip seperti contoh saya. Jadi saya pernah mengalami, ini pelayanan yang Tuhan bukakan kepada saya. Saya pernah Tuhan izinkan dalam pernikahan ketiga mengalami kehilangan anak. Kamu melahirkan tapi melahirkan anak yang sudah mati. Gimana rasanya? Nah, tapi Tuhan gunakan pain itu untuk menolong ibu-ibu lain yang mengalami hal yang sama. Dalam pelayanan saya, kurang lebih sejak itu berarti 13 tahun, saya mengingat saya pernah menolong orang yang hampir cerai, gara-gara anak, kehilangan anak. Orang yang tidak mau melayani Tuhan, orang yang memilih jadi ateis, orang yang gak mau ke gereja, gara-gara ini. Tapi waktu saya menceritakan pengalaman saya, mereka terbuka dan akhirnya mereka mau kembali kepada Tuhan. Karena ada contohnya gitu ya. Jadi pelayanan kamu, kalau Tuhan izinkan kamu menghadapi sesuatu yang memang sangat parah menurut manusia, gunakan itu bisa jadi senjata. Karena di dalam kelemahan itu Tuhan berkuasa. Wajah Tuhan yang muncul. Kalau kamu gunakan dengan benar, itu the new ministry for you. Jadi kalau ada hal-hal buruk yang mungkin terjadi yang kamu rasa, aduh ini gak bagus banget deh. Gunakan itu, who knows itu. Kamu bisa menolong banyak orang. Saya pernah menolong satu ibu yang kurang lebih 1 bulan sejak anaknya meninggal. Dia gak mau keluar kamar, dia gak mau ngomong sama suami. Cuma dikasih makan lewat pintu bawah. Tapi dia mau terima telepon saya. Karena dia tahu saya punya cerita yang sama. Bayangkan kalau itu tidak ada. Siapa yang bisa, saya yakin Tuhan bisa nolong lewat orang lain. Tetapi saya mensyukuri di titik itu, saya mensyukuri. Puji Tuhan aku pernah mengalami hal ini. Kalau enggak aku enggak bisa nolong ibu ini. Jadi bersyukur teman-teman. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, hampir terakhir. Oke. Apakah kelemahan bisa dihilangkan? Saya mau tanya, yang bisa dihilangkan angkat tangan. Yang jawab bisa dihilangkan. Jensen, hilang enggak? Apa? Coba yang bisa hilang angkat tangan. Yang tidak bisa hilang? Jadi jawabannya bisa hilang. Kurang ganteng, ke Korea aja plastik. Bisa. Kakinya misalnya kurang lurus, hidungnya kurang ke kiri, bisa. Kelemahan itu dihilangkan. Tetapi kebanyakan kelemahan yang spiritual dan sebagainya tidak bisa dihilangkan atau yang berat itu tidak bisa dihilangkan. Yang Tuhan tawarkan adalah transformasi. Gunakan kelemahan itu menjadi kekuatan. Bagaimana caranya? Kelemahan ini bisa jadi kekuatan. Itu kan berarti ditransform, dirubah. Yang sebelumnya lemah jadi kuat. Gimana caranya kita lakukan itu? Ini tawaran dari Tuhan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa salah satu cara penting untuk menghadapi kelemahan adalah you have to transform. Dan transformasi itu butuh waktu. Saya mau tanya teman-teman. Kalau kamu punya masalah keuangan saat ini, kamu selalu hidup dalam kesulitan, mungkin mamamu tidak pernah bisa membelikan kamu makanan yang enak.
Kira-kira kelemahan itu bisa nggak Tuhan penuhi dalam 1 detik? Bisa. Cukup tiba-tiba kamu ikut lomba 17 Agustus, hadiahnya 10 juta, 1 miliar, dapat tadi ya, 1 M. Atau main apa gitu kan, menang. Undian BCA, 2 miliar, langsung semua masalah teratasi. Betul? Betul. Tapi menurut kalian, apakah itu menjadi solusi? Misalnya, yang bersangkutan itu begitu, sebelumnya susah jatuh ke dalam dosa keuangan tuh karena mungkin salah mengatur uang. 2, suka judi. 3, suka spend hal-hal yang tidak berguna. Terus Tuhan kasih 1 miliar. Wah, ini solusi. Menurut kamu gimana? Saya percaya 1 miliar itu akan ludes dalam waktu sesingkat-singkatnya. Surabaya tanggal berapa hari ini? Karena yang Tuhan mau adalah karakternya bertumbuh. Kalau kamu dikasih 1 miliar, solusimu iya. Semuanya bisa terjawab. Tapi budgeting skillmu tidak terbangun. Yang kedua, kamu tetap suka main lotre. Kamu tetap suka main judi. Kamu bisa mempertaruhkan 1 miliarmu dengan iming-iming dapat 10 miliar. Tetap bulan depan kamu hutang lagi. Jadi transformasi yang Tuhan tawarkan itu adalah proses. Yang Tuhan mau area yang berkembang, area yang tidak berkembang itu berkembang. Karena pada saat Tuhan kasih kamu proses, yang terjadi adalah next. Jadi removing weakness is not always growth. Jadi Tuhan merubah kondisi yang lemah jadi kuat, tiba-tiba jadi begini, tiba-tiba jadi gitu. Tuhan langsung, tara, masalahmu selesai, aku datang dengan malaikatku. Itu bukan tujuan Tuhan, karena tujuan Tuhan itu selalu attitude. Becoming like Christ, menjadi seperti Kristus. Nah, cara Kristus bekerja itu tidak mungkin bisa kita dapat cerna dengan instanisasi. Gak mungkin. Kamu harus melewati proses. Kalau misalnya kamu sekarang nangis karena kamu tidak punya uang cukup, selalu kekurangan, punya hutang, coba duduk pelan-pelan bersama mungkin pasangan atau temanmu, atau orang tua atau duduk sendiri. Apa yang harus aku lakukan ya? Oke, ini overspend. Oke, seminggu terakhir aku banyak keluar di sini. Apa yang aku harus manage? Kalau itu menjadi habit, apa yang terjadi? Kamu jadi disiplin. Kamu jadi aware. Pembukuanmu jadi rapi. Kamu menjadi lebih hati-hati. Bahkan kamu bisa belajar memberi buat orang lain. Karena kamu punya. Nah, itu nggak bisa diberikan dengan jawaban instan dari Tuhan. 1 M, 2 M, menang lotre, menang undian, nggak bisa. Jadi bersyukur sekarang kamu punya proses. Itu adalah bagian atau cara Tuhan membangun atau memperkuat bagian yang underdeveloped di tempat kamu. Yang belum terjadi peningkatan, Tuhan bilang kayaknya ini orangnya males nih, gak suka ngitung atau tidak terlalu senang dengan sesuatu yang disiplin. Nih aku kasih ini, izinkan Tuhan. Nah kalau kamu bisa lakukan itu, kamu bisa bantuin orang. Nah coba kita lihat Filipi 4 ayat 3. Oke, nah, I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi masalah di sini adalah bukan kamu bisa semua, tapi kamu bisa melakukannya kalau plus Yesusnya di situ. Ya, aku punya kelemahan, tapi kelemahan ini bisa jadi kekuatan, bisa. Firman Tuhan janjikan demikian. Gimana caranya? Bersama Yesus. Jadi jangan sendiri, kalau memang kamu punya masalah yang sama, jatuh di masalah yang sama, katakan ini, I can do all things through Christ who strengthen me. Coba balik sedikit yang tadi. Nah, jadi growth, ingat dalam proses, kalau kamu bisa membuat area yang lemah tadi jadi kuat, bertumbuh, dia itu tidak saja fix the problem, tapi it changes person, itu merubah kamu. Jadi waktu kamu mau, aku mau berubah Tuhan.
Aku berusaha melatih diriku, taat dengan budgetku. Itu tidak saja merubah masalahmu, bukan tidak saja menjadi solusi buat masalah kamu, tapi itu merubah kamu. Dan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Harus bisa dirubah. Nah, saya tutup dengan hal ini. Solusi praktis. Jadi ada beberapa solusi praktis yang saya tuliskan beberapa, kita lakukan dengan cepat. Yang pertama adalah supaya kamu bisa mengalahkan kryptonite keuanganmu adalah satu, kenali kryptonite-mu. Makanya saya tadi di depan saya bilang, name it. Apa yang membuat kamu tuh nggak function kalau ketemu jenis keuangan itu. Kamu harus name it. Kamu harus kasih nama. Kenapa? Karena kalau kamu tidak, kryptonite itu kamu lihat ya, itu tidak selamanya loh dalam bentuk batu hijau. Itu bisa menyamar jadi model yang lain. Tapi tiba-tiba model itu ada kryptonite-nya. Kamu lemah. Kalau kamu nonton di film Superman. Nah, jadi kelemahan itu kadang-kadang itu kayak sesuatu yang tersembunyi. Kamu nggak tahu. Nah, kalau kamu tidak sadar bahwa kamu sedang dijebak, kamu pasti akan gampang jatuh. Perhatikan ini. Kalau kamu tahu kamu lemah, tapi kamu tidak peduli dengan kelemahanmu. Udahlah jalan seperti biasanya. Kamu akan gampang dikerjain orang. Karena kamu sendiri nggak tahu, saya masuk di area di mana aku nggak kuat, aku nggak bisa. Itu harus aware ya. Contoh misalnya, saya kasih satu contoh kryptonite. Kebiasaan kecil yang kamu anggap mungkin tidak serius, harusnya kamu anggap tidak serius. Misalnya, tiap hari kamu spend 25.000 untuk kopi kenangan. Oh, tapi dengan membership 19.000. Ya, betul. Kali 30 hari, pagi sore. Nah, kryptonite itu adalah kebiasaan kecil yang kamu anggap tidak serius. Jadi hal yang sepele. Nah, itu kryptonite-mu, tidak serius. Atau kryptonite-mu adalah buka TikTok, Shopee misalnya, aku udah capek hari ini. Aku mau self reward, gitu gak sih? Ya, aku mau self reward, check out, gitu ya. Kryptonite kamu adalah emosi yang gak kamu kelola. Jadi alasan buat boros. Itu kan emosi. Emosi sesaat. Habis itu, kenapa aku udah beli ini ya? Aduh gimana hidupku 1 minggu lagi, gitu kan? Pasti pusing. Nah, yang kedua, name it. Jadi kamu tolong di rumah name it. Atau misalnya, ada nggak kalian kalau ketemu orang kaya atau orang yang punya lebih banyak kamu, aku juga bisa gitu kalau aku punya itu. Kalau aku punya uang aku juga bisa gini. Nah, kryptonite kamu adalah jealousy, cemburu, iri. Itu kryptonite. Kamu nggak suka orang happy. Nah, yang kedua, supaya kamu bisa menghadapi, selain kamu harus kenali, yang kedua adalah perbaharui pikiran. Ini penting teman-teman, pikiran. Jadi Roma 12 ayat 2 Tuhan bilang kamu harus berubah pembaruan budi. Berubahlah oleh pembaruan budi. Uang bukan sumber identitas. Tuhan adalah. Contoh misalnya, aku mau nongkrong biar nggak dibilang antisosial. Siapa yang suka gitu? Nah berarti kryptonite kamu apa? Kryptonite kamu adalah tekanan sosial dan validasi. Itu kryptonite kamu. Aku nggak bisa kalau dengar orang tuh ngerendahin aku nggak bisa. Kalau ada yang ngerendahin aku tuh atau ngelihat dengan mata sepotong tuh aku langsung lemah. Nah itu kryptonite-mu. Nah kalau kamu mengalami itu, hati-hati. Kamu gampang dimanipulasi. Yang ketiga, latih kepercayaan. Supaya kamu bisa menghadapi masalah keuangan. Latih kepercayaan. Firman Tuhan di dalam Matius 6:33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya percaya. Gak usah lari buru-buru ke dompetmu, percaya pada saya. Itu makanya Tuhan bilang, seeking first, cari dulu aku. Percaya deh, percaya. Itu Tuhan lagi ngomong gitu. Nah, jadi iman itu bukan saja soal doa. Tapi iman itu juga soal dompet guys.
Kita cuma bilang, wah di iman, di ibadah gitu kan. Haleluya, haleluya. Giliran lihat Shopee. Ya. Langsung lupa iman yang tadi gitu ya. Langsung lupa. Jadi kepercayaan sejati itu bukan saja percaya Tuhan bisa tolong, tetapi juga berani ambil keputusan finansial dengan keuangan yang Tuhan kasih. Jadi enggak hanya Tuhan, aku yakin Tuhan bisa tolong, tapi kamu juga bertindak gitu. Dengan cara apa yang bisa aku lakukan Tuhan. Supaya aku juga bisa mendisiplinkan diriku. Selagi kamu tidak lakukan itu, enggak mungkin pertolongan Tuhan itu datang. Ingat, Tuhan selalu menolong jika ujung-ujungnya adalah merubah attitude-mu, perilakumu, behavior-mu. Nah, kemudian kamu juga harus bisa bilang no untuk ajakin orang untuk boros atau nongkrong. Ingat ya, validasi. Siapa yang di sini sangat cari validasi. Itu berarti kryptonite-mu. Kalau setan tahu itu kryptonite-mu, bisa nggak? Gampang nggak kamu dimanipulasi? Gampang banget. Jadi kelemahanmu harus kamu benar-benar kurangin. Yang keempat, belajar pengelolaan uang. Budgeting itu bukan pelit, tapi budgeting itu bijak. Jadi kelola uang itu sebenarnya hanya seperti strategi masa depan. Kamu ngapain kelola uang? Aku punya tujuan ini, punya tujuan itu, punya tujuan ini. Nah, kalau kamu punya tujuan, pasti kamu akan bisa menata prioritas. Nah, biasanya kalau orang tidak punya budgeting, berarti dia nggak punya prioritas. Contoh paling gampang, saya sekarang lagi lihat bulan Maret itu libur banyak. Pengen jalan-jalan, pengen keluar negeri. Hitung. Kayaknya terlalu mahal. Hitung. Gitu. Gimana caranya pergi tanpa hutang, cover semua biaya? Hitung dari sekarang. Bahkan mungkin hitung dari awal tahun. Jadi per bulan itu langsung dialokasikan. Itu kalau kamu punya goals. Nggak tiba-tiba, kok dia bisa pergi ke situ, dia ke sana, aku kemana ya? Nah, tiba-tiba gesek kartu kredit. Nah itu berarti kamu nggak punya pengelolaan, nggak punya budget. Nah saya mau tutup dengan ini teman-teman, ini saya kasih tips ya. Turn budgeting into a game. Nah coba kalian lakukan mungkin di Care, ini bisa jadi challenge buat care anak IYC. Nah contoh, level 1, kalau bisa tracking aja pengeluaran, lakukan mulai 7 hari ke belakang. Kalau 7 hari ke belakang bisa 2 minggu ke belakang. Atau kalau memang nggak bisa mulai besok, kita mulai tracking. Kalau kamu udah bisa tracking, berarti level 1-mu oke. Naik ke level 2, mulai tabung rutin. Nah, setelah bisa tracking, nabung rutin 10.000 kek, 15.000 kek, 5.000 kek, tabung rutin. Berarti level 2 oke. Naik level 3, bisa kasih persembahan dengan sukacita. Nah, kalau bisa bonus level bisa bantu orang lain dari berkat yang kamu kelola. Nah, kalian bisa pakai 50-30-20 rules ini. Jadi 50% adalah needs, 30% adalah wants, 20% adalah saving. Nah, itu kalian bisa pakai 50, 30, 20. Jadi kalau kasih 10.000, 5.000 untuk jajan, kemudian 3.000-nya untuk sesuatu jajan yang kalian suka-suka, 2.000 saving. 50, 30, 20. Nah, sudah yang terakhir. Karena ini di komunitas, next, solusi terakhir adalah temukan komunitasmu. Jadi perhatikan teman-teman, jangan berjuang sendiri. Kamu butuh mentor, butuh teman. Kalau memang kamu kesulitan, ngurusin masalah keuanganmu dan masalah kelemahanmu yang lain, find someone that you can talk to. Supaya kamu bisa segera tertolong. Karena itu akan membantu kalian menjalani hidup yang lebih bermakna dalam Tuhan. Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri.